Ibu! Mirsa! Lepasin! Ya Allah, itu anak saya! Anak saya diculik! Peran Pramana sudah mulai beraksi untuk membuang Mirsa jauh dari kota Jakarta setelah sebelumnya memberikan ancaman. Dengan dibantu banyak anak buah bertopeng, Pramana merasa kalau rencana akan sukses dan berhasil. Akan tetapi kejahatan Pramana pada akhirnya akan berujung dengan rasa penasaran, sehingga hasilnya adalah penyesalan yang sangat besar. Hingga bisa diibaratkan Pramana menyesal sampai ke ubun-ubun kepalanya jika sampai tahu siapa Mirsa sebenarnya, yang tidak lain adalah anak kandung Desi. Lalu apa yang terjadi dan apakah dari kejadian tersebut Pramana sudah mulai mengetahui kalau Mirsa anak kandung Desi? Tentu sangat membuat penasaran. Sini tangan kamu. Ya! Tolong! Amir! Kenapa Desi manggil Mirsa dengan panggilan anak? Adegan berikutnya, Mirsa sangat ketakutan hingga dirinya terus berontak, bahkan berteriak meminta pertolongan dari dalam mobil tempat para preman sedang berusaha menculiknya. Secara bersamaan ada Reza di perjalanan naik mobil sendirian, hingga Reza kaget melihat Mirsa dalam bahaya dan butuh bantuan. Lalu apakah Reza akan berhasil menyelamatkan Mirsa? Tentu saja akan berhasil, sebab Reza akan mempertaruhkan nyawa, bukan karena Mirsa adalah penyelamat nyawa Aurel dengan donor hati saja, melainkan Reza juga masih harus menebus kesalahan karena dulu juga pernah melakukan penculikan terhadap Mirsa. Nah, itulah yang membuat baper dan menarik cerita selanjutnya. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Tentu saja di balik tindakan Reza yang terus menjadi pelindung, maka cepat atau lambat Mirsa akan mulai jatuh cinta. Karena setelah cerai dari Radit, Mirsa itu butuh sosok seperti Reza untuk menjaga kehidupannya. Cinta di hati Mirsa itu akan tumbuh untuk Reza bukan karena keinginan, melainkan karena kebutuhan, yaitu butuh sosok orang seperti Reza untuk menjaga, mengayomi, dan melindungi. Ada. Awal adegan suasana pagi hari, Mirsa dan Desi sedang keluar rumah bersama-sama. Tujuan Mirsa keluar rumah adalah untuk berangkat kerja, sebaliknya Desi ingin ke pasar untuk membeli keperluan makanan. Hingga endingnya antara Desi dan Mirsa akan berpisah di jalan karena tujuan mereka sudah berbeda. Secara bersamaan para preman terus mengintai dan mengawasi untuk mengambil kesempatan, yaitu kesempatan ketika Mirsa sedang sendirian. Sebaliknya Mirsa belum menyadari kalau dirinya sudah diawasi oleh orang suruhan Pramana yang ingin menculik. Hingga akhirnya nanti para preman mulai beraksi saat Mirsa kelihatan lengah dengan posisi jalan sudah nampak sepi. Dengan membawa kendaraan berwarna hitam, 3 orang preman mulai beraksi. Satu di antaranya sebagai pengemudi, yang 2 lagi untuk mengeksekusi Mirsa untuk diseret masuk ke dalam mobil. Nah, dari kejadian tersebut Mirsa mencoba berontak dan melawan, bahkan masih sempat berteriak memanggil nama ibunya untuk meminta pertolongan. Hingga pada akhirnya Mirsa tidak berdaya karena dipegang kedua preman bertubuh kekar sekaligus memakai topeng atau penutup wajah berwarna serba hitam. Adegan nampak horor hingga membuat bunda-bunda di rumah itu merasa merinding menyaksikannya, ya kan? Selanjutnya pasca Desi mendengar suara teriakan Mirsa meminta pertolongan. Dirinya nampak panik dan ketakutan. Namun sayangnya Desi berada jauh dari lokasi kejadian tempat Mirsa diculik, sehingga tidak ada yang bisa dilakukan untuk menolong Mirsa kecuali meminta bantuan orang sekitar dengan cara berteriak kalau anaknya bernama Mirsa sedang diculik. Biarpun begitu, orang sekitar tidak bisa berbuat banyak karena para penculik secepat kilat tancap gas membawa kabur naik mobil. Desi berusaha mengejar untuk menolong Mirsa dengan disertai teriakan histeris dan ketakutan. Nah, dari adanya Desi panik tersebut pada akhirnya memancing rasa penasaran Pramana untuk membantu. Namun Pramana justru dibuat kaget dengan kata-kata Desi yang sekilas sempat memanggil Mirsa dengan sebutan anak. Biarpun begitu, Pramana belum bisa memastikan identitas Mirsa sebenarnya karena dirinya butuh pengakuan dari Desi secara langsung untuk mendapatkan kepastian itu. Sebab Pramana akan mulai beranggapan
kalau Mirsa anak kandung Desi, maka secara otomatis pula Mirsa adalah darah daging sendiri. Nah, itulah yang terjadi di adegan dan alur cerita saat ini. Karena sebelumnya Desi memberikan pengakuan palsu kalau anak kandung mereka bernama Zaskia sudah meninggal dunia, dan ternyata nama Zaskia itu sudah diganti atau diubah oleh Desi dengan nama Mirsa yang sudah tumbuh dewasa saat ini. Nah, itulah misteri yang harus dipecahkan Pramana selanjutnya untuk bisa mengetahui identitas Mirsa sebenarnya anak kandungnya. Sehingga ketika misteri itu sudah pecah, maka Pramana akan mulai merasakan penyesalan mendalam sampai ke ubun-ubun kepalanya. Diculik, Pak. Mirsa. Siapa sebenarnya Mirsa? Pramana ngapain di sana? Kenapa sedekat itu sama Bu Desi? Lepasin Mirsa, saya bisa laporin kalian ke polisi. Adegan berikutnya, para preman yang sedang melakukan penculikan terhadap Mirsa akan terjebak di perempatan lampu merah. Secara bersamaan pula ada Reza yang juga berhenti di perempatan yang sama pula. Bahkan mobil Reza bersandingan tepat di samping mobil preman yang menculik Mirsa. Karena sudah panik dan ketakutan, maka Mirsa akan mencoba memberikan perlawanan dengan sekuat tenaga. Hingga akhirnya Mirsa berhasil membuka kaca pintu mobil dan berteriak meminta tolong keluar mobil. Reza yang melihat kejadian tersebut spontanitas keluar mobil untuk menghampiri sekaligus berusaha menolong Mirsa. Namun sayangnya Reza gagal karena bersamaan dengan adanya rambu-rambu jalan sudah menyala berwarna hijau. Reza akan terus mengejar sampai pada akhirnya berhasil menghentikan mobil para penculik di jalan yang sepi. Nah, dari situlah awal akan terjadi baku hantam ketika para preman itu sudah terpojok. Ada dua orang preman yang turun mobil dengan menyerang Reza, namun mereka tidak bisa mengalahkannya. Bahkan sebaliknya, mereka berdua malah tumbang satu persatu. Itu artinya Reza akan berhasil menyelamatkan Mirsa. Sebaliknya, para preman kemungkinan besar akan kabur untuk menyelamatkan diri masing-masing. Nah, dari kejadian tersebut adalah awal Mirsa akan mulai tumbuh cinta kepada Reza, akan mulai nyaman dan tenang ketika berada di dekatnya. Sebaliknya, Reza makin merasa kasihan dan merasa bersalah karena ingat kejadian dulu tentang dirinya juga pernah menculik Mirsa. Hingga sampai saat ini Mirsa masih trauma dengan penculikan yang pernah dilakukan. Karena merasa bersalah dan menyesal, maka Reza akan bertanggung jawab untuk membantu dan melindungi, bahkan harus menenangkan hati Mirsa yang sedang histeris di adegan kali ini. Termasuk salah satunya mungkin Reza akan memeluk Mirsa dengan harapan supaya bisa tenang. Adegan lain, Pramana mulai penasaran dengan sebutan anak dari Desi terhadap Mirsa yang sedang dia culik, sehingga berusaha memastikan dengan cara bertanya langsung, siapa sebenarnya Mirsa? Tanya Pramana dengan nada keras hingga membuat Desi malah ketakutan. Sehingga dari kejadian tersebut justru Desi tidak akan bilang jujur kepada Pramana, karena diceritakan sampai saat ini Desi itu masih trauma dengan KDRT yang pernah dilakukan Pramana di masa lalu. Jadi untuk menghindari Pramana, maka Desi akan tetap mencari alasan untuk menyimpan rahasia tentang anak kandung. Adegan lain, Radit dibuat penasaran pula saat tak sengaja melihat Pramana bertemu Desi. Radit belum menyadari kalau sebenarnya Pramana dan Desi itu mantan suami istri di masa lalu. Hingga Radit terus bertanya-tanya dan berusaha menyelidiki untuk mencari tahu. Lalu apakah Radit akan mengetahui kalau sebenarnya Pramana mantan suami Desi? Makin membuat penasaran, namun akan sangat menarik untuk kita ikuti kisah lengkapnya hari ini. Terima kasih.